Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Nurma, NIM 231017. Dan saya, Rista Laria dengan NIM 23100-105. Saya Yana Septianingsi, NIM 23110118. Saya Novia Nur Asisa, NIM 2311019. Jadi, pada video kali ini kami akan mempraktekkan face recognition, ada read, show, dan save image dan video. Jadi, pertama-tama di sini ada kode untuk mengimport library-nya, yaitu ada import cp2. Jadi, import cp2 ini digunakan untuk mengimpor library OpenCV ke dalam program Python. cp2 adalah nama modul dari OpenCV yang berfungsi untuk pengolahan citra dan computer vision. Nah, kemudian di sini ada cp2 version. Jadi di sini kode ini digunakan untuk mengetahui versi OpenCV yang terinstall. Nah, pada output ini terlihat bahwa versinya adalah 4.12. Ini berguna untuk memastikan kompatibilitas fitur yang digunakan. Kemudian di sini ada kode ini cp2._file ini digunakan untuk menampilkan lokasi file library OpenCV yang sedang digunakan oleh Python. Jadi di sini kita masuk ke bagian read image atau membaca gambar, di mana kode ini digunakan untuk membaca file gambar yang bernama car.jpg atau car.jpg ini dan menyimpannya ke dalam variabel img. Dan untuk angka-angka ini ialah output dari gambar ini, bahwa gambarnya memang betul-betul terpanggil. Kemudian di sini ada kode print img. Ini berfungsi untuk mengetahui dimensi gambar, yaitu tinggi, lebar, dan jumlah channel warnanya. Kemudian di sini kita masuk ke image matrix. Di sini ada kode seperti yang terlihat ini, ada img.shape. Jadi img ini adalah variabel yang menyimpan gambar. Kemudian untuk shape-nya berisi dimensi gambar. Kemudian di sini ada tipe img.shape. Ini adalah sama seperti tadi, ialah variabel yang menyimpan gambar. Dan di sini terlihat outputnya ialah tuple. Kemudian di sini ada HWC. Nah, di mana kode ini merupakan isi dari tuple tersebut, di mana H ini merupakan height, width, dan channel. Kemudian di sini ada kode HWC, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan nilai dari variabel yang sudah diambil dari img shape ini. Kemudian di sini ada kode H dan H bintang W, di mana kode ini digunakan untuk menghitung jumlah total pixel dalam gambar. Kemudian di sini ada kode seperti yang terlihat pada video ini. Ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak memori RAM yang digunakan oleh array dalam gambar. Kemudian di sini selanjutnya ada kode yang sama seperti di atas tadi. Di bawah sini sudah ada ukurannya, yaitu 1024 bytes, di mana ini artinya sama dengan 1 KB. Kemudian di sini ada import os, di mana kode ini digunakan untuk mengakses sistem file, mengecek ukuran file, dan mengelola path file. Setelah itu, kode pada baris selanjutnya digunakan untuk mengetahui ukuran file gambar di storage. Kemudian di sini ada kode ini, yaitu img min, di mana kode ini menunjukkan berapa minimal gambar yang kita upload. Kemudian di sini ada img max, di mana kode ini adalah maksimal ukuran gambar yang kita upload. Kemudian di sini ada img size, ini adalah ukuran
gambar yang kita upload. Kemudian di sini ada HWC, di mana ini adalah ukuran dari keseluruhan gambar yang sudah terupload. Baik, selanjutnya ada akses image channel, yang di mana image ini adalah variabel yang berisi data gambar. Kemudian format array gambar biasanya tinggi, lebar, dan channel warna. Di sini terdapat titik 2 pertama, yaitu fungsinya untuk mengambil semua baris atau high. Kemudian titik 2 keduanya ini fungsinya yaitu mengambil semua kolom. Jadi baris ini berarti mengambil seluruh piksel warna biru dari gambar. Save ini digunakan untuk melihat ukuran array atau hasilnya. Nah, selanjutnya baris kedua ini artinya ukuran layar biru adalah 1035 yang berarti tinggi gambar atau jumlah baris piksel. Kemudian 1840 ini artinya lebar gambar atau jumlah kolom piksel. Nah, pada baris kedua, kemudian yang 1840 ini adalah lebar gambar atau jumlah kolom piksel. Karena hanya satu channel warna, maka hasilnya hanya 2 dimensi saja. Baik, kemudian baris kedua yaitu 1 ini menunjukkan channel warna hijau atau green. Kemudian mengambil semua piksel warna hijau dari gambar. Save ini digunakan untuk melihat ukuran layer tersebut. Nah, outputnya layar hijau memiliki ukuran yang sama dengan layar biru, karena semua channel berasal dari gambar yang sama. Kemudian baris ketiga, 2 ini menunjukkan channel warna merah atau red untuk mengambil semua piksel warna merah dari gambar. Kemudian .shape ini digunakan untuk melihat ukuran layar merah. Outputnya yaitu layar merah juga memiliki ukuran yang sama, yaitu 1035 dikali 1840 piksel. Selanjutnya ada akses individual piksel. Nah, di sini kode ini digunakan untuk mengambil nilai piksel pada gambar. Angka 0,0 menunjukkan posisi piksel pada baris 0 dan kolom 0, yaitu piksel yang berada di pojok kiri atas gambar. Outputnya berupa nilai warna BGR atau blue, green, dan red, karena OpenCV menggunakan format BGR. Kemudian baris yang kedua yaitu kode ini digunakan untuk mengambil nilai warna pada piksel di posisi 200,200. Nilai tersebut disimpan ke dalam 3 variabel yaitu RGB. Kemudian nilai warna tersebut ditampilkan menggunakan fungsi print. Nah, kemudian di sini ada read dan display image, di mana CV2-nya ini adalah library OpenCV pada Python. Kemudian OpenCV ini digunakan untuk pengelolaan citra dan video seperti membaca gambar, menampilkan gambar, dan mendeteksi objek. Jadi baris ini bisa mengimpor library OpenCV agar bisa digunakan dalam program. Kemudian pada baris kedua ini cv2.imread adalah fungsi OpenCV untuk membaca file gambar. Nah, card.jpg di sini adalah nama file gambar yang akan dibaca. Terus img ini adalah variabel untuk menyimpan data gambar dalam bentuk array atau matriks pixel. Nah, program membaca file card.jpg atau JPG lalu menyimpannya ke variabel img. Jika gambar berhasil dibaca, maka img akan berisi nilai piksel gambar. Baik, untuk selanjutnya itu ada menggunakan matplotlib. Nah, untuk kode pertamanya itu ada matplotlib inline, di mana ini digunakan di Jupyter Notebook agar grafik atau gambar bisa ditampilkan langsung di dalam Windows. Kemudian ada import matplotlib pyplot.asplt, di mana ini digunakan untuk menampilkan gambar, kemudian membuat grafik dan visualisasi data.
Kemudian di sini ada PLT ImShow IMG. Ini digunakan untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Nah, karena gambar dibaca dengan OpenCV, urutan warnanya itu BGR. Nah, karena kita menggunakan Matplotlib, warna ini akan dibaca dengan urutan RGB. Nah, akibatnya warna ini bisa terlihat tidak sesuai, entah itu kuning atau hijau. Kemudian ada IMG RGB sama dengan IMG. Kemudian ada titik 2 kali min 1. Kemudian ada PLT ImShow IMG RGB. Nah, artinya IMG RGB image ini adalah semua baris, kemudian ini adalah kolom, kemudian ini membalik urutan channel. Membalik urutan channel ini diartikan sebagai BGR diubah menjadi RGB sehingga warna tampil normal di Matplotlib. Kemudian selanjutnya ada IMG Red IMG titik 2 PLT ImShow IMG Red CMap Gray. Nah, IMG adalah gambar yang sudah dibaca menggunakan OpenCV. Kemudian struktur array gambar biasa yaitu IMG tinggi, lebar, channel. PLT ImShow di sini, baris ini digunakan untuk menampilkan gambar channel merah dalam mode grayscale. Kemudian yang selanjutnya itu ada IMG Green, IMG 2.21, PLT ImShow IMG Green, CMap Gray. Seperti sebelumnya, kode ini mengambil channel warna hijau dari gambar. Kemudian ditampilkan dengan menggunakan PLT ImShow dalam grayscale. Oke, kemudian selanjutnya itu ada Matplotlib Inline seperti sebelumnya. Ini digunakan di Jupyter Notebook agar grafik atau gambar tampil langsung di layar Windows. Kemudian import Matplotlib Pplot as PLT. Ini digunakan untuk menampilkan gambar, grafik, dan visualisasi data. Kemudian ditampilkan menggunakan PLT ImShow IMG. Selanjutnya ini sama ya dengan yang sebelumnya. Ini juga sama. Dilanjutkan. Selanjutnya ini mengambil channel blue, di mana IMG blue sama dengan IMG titik 2.20 PLT ImShow IMG blue CMap gray. Sama dengan yang sebelumnya, kode ini mengambil channel warna biru dengan mendemokan kode ini. Kemudian channel ke-0 adalah blue. Kemudian ditampilkan ke dalam grayscale. Selanjutnya ada import numply slicing atau ini. Kode ini digunakan untuk operasi array. Kemudian operasi matriks, manipulasi data numerik, karena gambar di Python disimpan sebagai array numpy. Kemudian selanjutnya itu ada kode ini, membuat array dari angka 0 sampai 4. Nah, hasilnya ini ada array 0, 1, sampai 4. Ini. Kemudian ada ini, format slicing. Artinya di sini mulai dari indeks 0 sampai sebelum indeks 5. Hasil yang dikeluarkan adalah array dari 0, 1, sampai 4. Kemudian lanjut. Ini digunakan untuk menampilkan start, stop, dan step. Nah, kemudian mulai dari indeks 0 sampai indeks 5, lompat 2 angka sehingga hasilnya adalah array 0, 2, dan 4. Oke, selanjutnya itu ada ini, kode ini.
-1 di sini artinya membalik array. Jadi output yang dikeluarkan adalah 4, 3, 2, 1, dan 0, yaitu kebalikan dari array yang dihasilkan dari A0.25. Kemudian ada ini. Kode ini menjelaskan bahwa mulai dari indeks 1, dia akan mundur ke indeks 0, sehingga hasilnya itu adalah array 1, 0. Kemudian ada ini. Ini adalah reverse 2 elemen terakhir. Dia mengambil elemen indeks -3 sampai -1, sehingga menghasilkan 4 dan 3. Selanjutnya, ada konversi warna dengan OpenCV. Di sini ada IMG RGB sama dengan CV2, CVT Colors, IMG, CV2, Color PGR, 2 RGB, PLT, ImShow, Image RGB. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah format warna yang tadinya BGR menjadi RGB. Fungsi CV2.CVT Color di sini adalah fungsi OpenCV untuk konversi warna gambar. Selanjutnya ada IMG1 sama dengan CV2 ImRed Car JPG, kemudian IMG2 sama dengan CV2 ImRed Car JPG, CV2 ImShow MyUp1, IMG1, kemudian MyUp2, IMG2, CV2 WetK 0, CV2 Destroy All Windows. Nah, jadi kode ini digunakan untuk membaca gambar. Nah, kemudian digunakan untuk menampilkan gambar dalam Windows OpenCV. Ini ya. Kemudian digunakan untuk menampilkan gambar dalam Windows OpenCV. Kemudian ini digunakan untuk menunggu tombol keyboard ditekan agar Windows tidak langsung tertutup. Kemudian CV Destroy All Windows ini digunakan untuk menutup semua window OpenCV. Selanjutnya ada ini, kode ini. Kode ini digunakan untuk membaca gambar, kemudian menampilkan gambar, menunggu input keyboard, kemudian menutup Windows. Yang selanjutnya ada Save Image, di mana ini ada Show Image, CV2 InWrite, Save Car, JPG IMG. Nah, kode ini digunakan untuk menyimpan gambar ke file baru, di mana nanti dia akan tersimpan sebagai Save Car JPG. Dan ketika gambar berhasil disimpan, maka hasilnya akan true. Lalu selanjutnya play video. Kode ini adalah fungsi dari OpenCV yang digunakan untuk membuka file video atau kamera. Nah, sedangkan Elsa MP4 ini adalah nama file video yang ingin diputar. Lalu, cap adalah variabel objek video yang akan digunakan untuk membaca frame video. While adalah perulangan atau loop, sedangkan cap is opened untuk mengecek apakah video berhasil dibuka. Read frame sama dengan cap. Read ini adalah fungsi untuk membaca satu frame dari video. Outputnya ada dua, yaitu read bernilai true jika frame berhasil dibaca, lalu bernilai false jika video selesai. Output yang kedua adalah frame berisi gambar dari frame video. Nah, cara kerjanya itu video sebenarnya adalah kumpulan gambar yang diputar cepat. Lalu kode ini mengambil gambar demi gambar dari video. Nah, CV2 ImShow ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar. Frame adalah nama window yang muncul. Lalu, frame yang ini adalah gambar yang ditampilkan. Setiap frame dari video akan ditampilkan sehingga terlihat seperti video yang sedang diputar. Nah, kode ini digunakan untuk memberi delay antar frame. Nah, 25 ini adalah banyak frame yang diputar di video. Semakin banyak, maka video akan semakin lambat.
Lalu begitupun sebaliknya. Cap release ini adalah fungsi yang digunakan untuk melepaskan file video dari memori atau menutup akses video. Nah, lalu cap CV2 Destroy All Windows ini adalah fungsi yang digunakan untuk menutup semua jendela yang dibuat oleh OpenCV. Nah, lalu di sini ada baris tambahan yaitu CV2 Destroy All Windows. Baris ini hanya memastikan semua Windows benar-benar tertutup. Nah, ketika kode ini kita jalankan, maka akan menampilkan sebuah video. Nah, seperti ini. Oke, maka selanjutnya untuk keluar dari video ini, kita bisa menekan Q atau key. Nah, selanjutnya ada chapter video. Kode ini menjelaskan untuk mengaktifkan kamera. Lalu cap set CV2 cap prop frame width 320 ini untuk mengatur resolusi video. Width sama dengan 320 sedangkan tingginya 240. Posisi sama dengan CV2 video rate posisi MP4 ini adalah kode format video. MP4 berarti format MP4. Lalu out sama dengan CV2 video rate ini adalah parameter atau nama file video, posisinya format video, 20 frame per second atau fps, dan 320,240 adalah resolusi videonya. Nah, kode ini adalah program untuk terus membaca kamera selama aktif. Lalu ini digunakan untuk membaca frame. Selanjutnya, outward rate atau frame ini adalah setiap frame dari kamera akan ditulis ke file video. CV2 unshow frame ini untuk menampilkan video dari kamera secara real time. Berarti untuk fungsi yang digunakan untuk tombol keluar. Jika kita menekan Q, berarti program akan berhenti. Selanjutnya, if key sama dengan ORDS ini, jika kita menekan S, frame akan disimpan sebagai foto. Nah, kode ini cap release out dan CV2 yang ini untuk menutup kamera, lalu kode yang ini untuk menyimpan dan menutup file video. Selanjutnya yang terakhir untuk menutup semua window. Jadi ketika kode ini dijalankan, maka akan menampilkan jendela kamera seperti ini. Jika kita ingin mengambil gambar atau foto, kita bisa mengklik S. Nah, sudah. Untuk keluar dari jendela ini, kita bisa klik Q. Kita bisa melihat hasil foto atau gambarnya di sini. Nah, ini ya. Seperti ini hasilnya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.